Sumatera, Jawa Timur, Jawa Tengah, Pulau Bali, yang terutama ayo kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa nggak? Enggak sih. Enggak ya? Kadang ya Karena lingkungan juga nggak puasa iya. ya? Kadang coba-coba sehari puasa. Puasa doang, sholatnya kagak. Oh iya. Karena lingkungan. Cuma ngeliatin apa yang ngilangin rindunya doang kan. Apalagi kan kalau di Bali, kalau lebaran, wah nangis masanya di kosan. Wah itu nikmat banget sih rasanya. Tarawih lagi ya kan. Kayak gimana sih orang yang udah jarang banget ketemu sama Tuhan ya kan, jarang banget sholat, jarang banget puasa, terus tiba-tiba ngelakuin hal itu gitu. Kayak sesuatu rasa nikmat yang pertamanya ketika kemudian balik lagi ke teman-teman. Waktu ya tongkrongan lama kemudian didatengin dengan berbeda packagingnya. Tanggapannya gimana? kaget sih sebenarnya. Cuma kan mereka pas sudah ngeliat media sosial aneh, mereka juga pada tahu. Oh, memang sebelumnya udah lihat dulu di medsos. Iya kan, kebanyakan gitu kan. Kalau dulu mah pas di awal-awal sampai dibilang lu surga banget sih sampai mutus silaturahmi, sampai digituin mas sama temen-temen. Cuma seiring berjalannya waktu ngelihat temennya emang bener-bener pengen sungguh-sungguh berubah, ya mereka sendiri yang minta maaf, mereka yang support sekarang. Berteman kembali deh. Waduh, alhamdulillah nggak kehilangan juga kan sebenarnya, masih temenan juga kan. Ya selama ini Bang Bilal ini yang mutus silaturahmi sama Allah ya. 15 tahun, 14 tahun mutus silaturahmi sama Allah. Tapi Allah masih panggil lagi. Waduh, Masya Allah, saking sayangnya sama Bang Bilal. Diselamatin dari sesuatu yang kalau dijalankan terus-menerus mungkin jadi lupa sama Allah ya. Nah, waktu ngedeketin teman-teman semua, ngajakin balik sendirian, apa sama komunitas, sama bikin komunitas? Enggak sih, kalau Bilal kebanyakan sendirian aja mas. Sendirian datang. Soalnya kadang teman-teman kalau kita datengin rame-rame gitu, apalagi langsung sama guru-guru. Oh, udah alergi duluan. Iya, udah kabur duluan dia. Iya, benar. Tapi ada yang pernah ada yang nyelang, soalim lu gitu. Ya, banyak sih. Oh, iya juga. Emang kalau lagi ketongkrongan baju pakai gamis gini apa biasa aja? Enggak, kita ngelihat dulu nih ke arah mana nih teman-teman yang mana nih. Kadang kalau yang keterima ya kita begini. Emang kebanyakan pakai baju biasa. Oh, iya namanya orang berdakwah kan dengan kadang kan bahasa mereka, kaumnya ya. Iya, kaget kalau kita langsung datang begini udah mulai mental deh satu-satu. Iya, benar. Siapa tahu, kita nggak pernah tahu ya. Jadi gini Bang Bilal, misalnya gini, di tongkrongan ya, kalau tiba-tiba datang orang haji nggak nyambung. Siapa tahu Bang Bilal memang diutus sama Allah dengan packagingnya begini, justru dia yang bisa masuk ke lingkungan itu gitu kan. Bisa diterima, diajak ngobrol segala macam, kemudian diceritain nikmatnya. Waduh, Masya Allah, siapa tahu yang ikut menjadi banyak. Amin. Lihat sampai ke kuping-kuping juga ya. Kuping ini kan tulang itu ya, tulang lunak ya? Dimbat juga. Ya Allah. Sakit gak sih? Ini baru dijahit kemarin. Ini ininya lubangnya. Iya, yang ini kan putus kemarin. Putus? Ya Allah. Maksudnya ini apa lebar gitu atau putus? Iya, enggak putus, jadi berdua gini. Gini? Iya. Bisa dong? Bisa. Gara-gara pasang ini yang apa? Ya, plak. Kenapa nggak pakai ring 20? Biar kayak Messi gitu gede gitu. Tapi kalau di Bali sih ada pemandangan yang biasa ya. Waduh. Dan biasanya kan lingkungan juga mendukung ya kan. Zamannya kalau zaman gua dulu tuh anak-anak teen rock punk gitu kan. Biasanya kayak gitu kan. Lu juga punk juga dulu? Ya, ngepang juga. Sempat ngepang juga? Mohawk gitu? Tapi kan hidup di jalan mereka kan? Iya. Sempat di jalan juga? Sempat juga. Di jalan juga? Di mana? Di Jakarta atau di Bali? Macem-macem deh, di setiap kota deh. Udah berapa kota? Roco.
Jadi dulu tuh pas selesai 1 SMA itu Mas, pas udah mulai ini, udah langsung ke Sumatera. Ke Sumatera, ada aja yang ngajak? Ada aja, teman-teman ya kan. Biayanya? Kita dulu BM-BM-an gitu deh. Hah? Ya naik Vespa touring juga. Nah di zaman itu 15 tahun, lu nyambung hidup kerja apa? Biar bisa memenuhi gaya hidup lu ini kan lu pasti butuh biaya juga dong. Kerja Kalau dulu ngamen. Pas masih jadi ngamen. pang di jalan tuh ngamen. Nah itu dipakai untuk biaya gaya hidup untuk bisa kemana-mana aja. Sumatera udah. Sumatera. Terus mana lagi? Yang lu stay lama mana aja? Stay lama di Bengkulu, sempat lama juga Bengkulu. sih. Karena ada sohib kecil juga kan di situ. Sempat lama di situ. Ini di Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya bolak-balik dah. Akhirnya sampai ke Bali juga. Bali. Saya tahu. Teman-teman yang di kota-kota itu udah tahu perubahan sekarang. Udah tahu sekarang. Udah tahu sekarang. Ada nggak di antara yang mau diajak? Nah, iya, makanya kadang sering keluar kota nih, misalnya lagi ada haul di mana kan, maulid di mana gitu. Sekarang haul yang dikejar? Iya kan. Masya Setiap Allah. kota kan biasanya ada tuh haul kan. Kemarin baru dari Pekalongan kan, dari Tegal. Apalagi Pekalongan tuh tempatnya perhabat tuh banyak kan tuh. Terus kita datang ke sono ya. Biasanya tuh Bilal ngontaknya tuh nggak bilang, mereka tuh nggak pengen acara haul gitu. Pengen main nih gue ke rumah lu gitu. Kalau bilang pengen acara, kabur deh. Nggak bakal di rumah. Ya udah kita tau-tau datang aja ke rumahnya. Ntar kita ajak deh. Masya Allah. Di antara yang udah pernah dijak ada berapa yang nyangkut? Yang nyangkut ya silih berganti sih Mas kebanyakan. Ada yang masih bertahan, ada yang balik lagi. Cuman kan ya buat gugurin kewajiban kita aja kan. Iya bener, waduh Masya Allah. Buat ngajak. Gua jadi harga ini juga ya, perjuangan lo tuh. Ibaratnya emang kita nggak dinilai dari berapa yang diajak ya. Bagaimana ikhtiar kita aja untuk ngelakuin itu ya. Sampai ada nabi yang nggak ada pengikutnya, dia tetap bersiar. Tugas kita yang ngajak doang gitu. Dan lu masih gigih juga ngelakuin itu ya. Masya Allah, salut gue. Aduh. Nah, misalnya ini kesempatannya buat lo ya. Misalnya pada nonton, apalagi dia temannya ada di sini gitu ya. Sebutin temen lo waktu Bengkulu. Yuk, berani nggak lo? Temen lo yang di Bengkulu, temen lo yang di Bali, yang di mana ini, sebutin untuk diajak. Coba berani nggak? Buat teman-teman gua yang berada di luar kota semuanya, baik yang di Bengkulu, Sumatera, Jawa Timur, Jawa Tengah, Pulau Bali, yang terutama, ayo kita kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Temen di rumah yang belum, yang kepengen banget diajak tapi belum, siapa namanya? Ada namanya Randy Mas. Namanya? Temen di pondok juga dulu. Oh teman pondok dia. Dia begajulan dah sama dah. Cuma lebih parah dia dah. Parah dia. Cuma dia sekarang lagi usaha untuk ngajak. Iya, lagi ya ada kendor ya, ada semangat nih. Cuma paling pengen banget dia berubah. Masya Allah. Ini kita nih sebenarnya bisa dibilang boleh ngiri sama Bilal nih, Bang Bilal nih boleh ngiri nih kita nih. Jadi masih dikasih gitu ya, kasih sayang Allah gitu ya, untuk kemudian justru waktu itu pernah mungkin salah jalan gitu, sekarang lagi balik arah di jalan yang sama sambil benerin jalan yang pernah dilewatin, dan nggak malu untuk ngelakuin itu. Dan lihat kalau sekarang ini malah sesuatu yang dulu mungkin orang sangka bisa judgement dengan penampilan beliau, lihat sekarang nih, waduh luar biasa ya. Sebenarnya Bang Bilal ada rencana mau nikah? Mau lah Mas. Oh ya, umur berapa rencana? Secepatnya deh. Secepatnya ya. Karena kan setengah dari agama. Iya, setengah dari agama ya. Balewa kalau udah lebih tenang tuh hidup kalau daya kan. Nah, mudah-mudahan disegerakan ya. Sejak keluar dari pesantren 2000 berapa tadi? 2005 ya. 2005. Kemudian baru kembali ke jalan Allah 2019. Selama dikit depan lama ngejalanin Ramadan nggak? Enggak. Puasa nggak? Enggak sih. Enggak ya? Kadang ya karena lingkungan juga nggak puasa ya? Kadang coba-coba sehari puasa doang, sholatnya kagak. Oh iya. Karena lingkungan. Cuma ngeliatin ngilangin rindunya doang kan. Apalagi kan kalau di Bali, kalau Lebaran, wah nangis masanya di kosan.
Walaupun begitu Lebaran tetap nangis. Ya nangis mas. Allah. Kadang kan ngeliat status orang-orang kan, Lebaran kan sama Idul Fitri sama keluarganya. Kita boro-boro dengar suara takbiran di Bali kan. Ya Allah. Ya nangis hati kecil kita sebenarnya. Ya Allah. Ada kerinduan itu rupanya. Kalau lagi apa namanya di tempat di kota lain mungkin yang lagi, kalau di Bali emang jelas jarang azan ya. Di kota lain mungkin yang ada azannya juga, ada takbirannya, dan lu nggak Lebaran. Itu di kota mana? Banyak sih di Malang, Surabaya, ya di Sumatera juga. Itu gimana lu orang pada Lebaran lu nggak gitu? Rasanya gimana? Setelah padahal dari SD SMP lu nya udah. Ya rasanya walaupun kita begajulan gimana ya? Karena kita mungkin punya pondasi, jadi di hati kecil kita tuh tetap nangis mas. Iya benar-benar. Itu bisa paham. Walaupun di luar kita nolak nih ya, cuman di dalam hati ini kayak ada kekangenan itu ya, narik lagi. Iya. Masya Allah. Apalagi dulu sempat hidup dengan Quran ya kan di pesantren ya. Pondasi sih paling penting. Pondasi buat anak-anak itu. Jadi suatu saat mungkin ada pergaulan yang menarik, dia bisa ketarik kembali ya. Masya Allah. Nah, pertama kali Ramadan ketika sudah tobat, itu tahun 2020 berarti ya? Itu gimana? Wah itu nikmat banget sih rasanya. Terawih lagi ya kan, kayak gimana sih orang yang udah jarang banget ketemu sama Tuhan ya kan, jarang banget sholat, jarang banget puasa, terus tiba-tiba ngelakuin hal itu gitu. Kayak sesuatu rasa nikmat yang bener-bener beda banget deh. Masya Allah, Masya Allah. Ya orang-orang pandemi malah hikmah juga nih buat beliau nih, luar biasa ya. Jadi pas pandemi banget malah lagi bener itu kan 2019 tuh umroh terakhir kan sebelum pandemi. Jadi ya udah selesai itu pandemi. Umroh tahun 2020? 2019. 19, iya benar. Kan Setelah itu pandemi. Kan? Itu pandemi. Bulan apa? Desember? September ya. Nah, setelah berapa belas tahun nggak ketemu Quran, bagaimana rasanya ketika baca Quran lagi? Nikmat. Itu aneh, hampir setiap hari sering banget itu pas awal-awal itu baca Quran. Rasanya kayak ya Mas Ari tahu sendiri deh, nggak bisa diungkapin kan. Kenikmatan yang Allah kasih itu kalau udah dari batin, dari dalam itu udah ya nyaman aja gitu, nggak berasa tuh gitu berlembar-lembar baca tuh. Itu dikasih nikmat itu. Kalau berlembar-lembar nggak berasa kalau apa namanya, kan banyak orang baca buka aja udah ngantuk duluan kan gitu. Kalau orang teman-teman kalau nggak bisa tidur ambil Quran, kalau nggak bisa buka aja udah ngantuk duluan, nah jadi bisa tidur. Tapi kalau misalnya udah dapat nikmatnya mau buka berlembar-lembar nggak berasa. Sekarang masih dijalanin. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah kira-kira nih waktu zaman mulai tobat, ada ustadz siapa yang mendampingi atau ustadz siapa yang sering didengerin di YouTube gitu misalnya, atau sering didatengin gitu, siapa? Atau habaib siapa? Habaib dulu tuh almarhum Sayyidul Walid Habib Ali. Masya Allah. Tebet. Tebet. Situ deh. Kesana nih. Beliau. Kagum banget sih aneh sama beliau, kayak gimana? Sekelas beliau, sekali berbeliau nih nerima gitu orang yang kayak aneh gitu. Sedangkan beliau tahu sendiri kan Mas Ari gimana kiprahnya. Cuma beliau, iya di rumahnya tuh aneh udah keluar masuk kayak anak sendiri Mas Ari. Makanya kehilangan banget setelah beliau meninggal. Masya Allah. Tapi kemudian kan Anda lihat udah sekarang udah ke beberapa habaib-habaib, masyhur bahkan, Masya Allah. Habib Segaf, apa namanya, Imam apa namanya, bantunya IB, aduh Masya Allah. Nah sebenarnya kalau setelah mengetahui ya, awalnya kan dulu waktu zaman agak jauh ya, lihat orang ke pengajian aja males kan gitu. Udah gitu ada perasaan belum tentu diterima gue dengan tato kayak gini. Akhirnya setelah dekat dengan habaib lagi terus gimana? Itu awal mulanya tuh dikasih nasihat pas di Mekah itu. Jadi Bilal sempat ke Rusaifah, ke pondoknya Abuya Sayyid Ahmad bin Muhammad Alwi Al-Maliki. Jadi ke situ. Jadi beliau tuh yang ngasih nasihat pertama kali Mas. Bilal ke sana, itu Bilal belum berani sebenarnya ketemu orang gitu. Sholat juga di Masjidil Haram masih di belakang pakai sorban Bilal giniin tutup gitu. Cuma pas semenjak
ke tempat beliau, dikasih nasihat. Ada salah satu muridnya disuruh duduk di samping Bilal kan, buat tarjimnya. Jadi beliau ngomong, muridnya langsung tarjim. Beliau langsung bacain semua yang ada di hati di hati Bilal. Terus gimana tuh? Iya pokoknya Bilal jangan malu, jangan nunduk terus. Bilal jangan malu sama orang, harus berani. Bilal harus bangga udah kembali ke pancinya Rasulullah SAW. Selesai dari situ, keluar dari situ, udah langsung pede 1000% Bilal mas. Masya Allah. Langsung paling depan udah di Masjidil Haram. Udah nggak pakai kerudungan lagi. Iya. Masya Allah. Tapi sekarang setelah ketemu para habaib, sebenarnya para habaib juga semua tuh ngerangkul kan. Nah, justru dengan penampilan kayak Bilal gini malah, wah ini saudara gua nih. Waktu anak mulai apa namanya belajar ketemu sama ustaz sama para habaib, baru pikir kan dia pasti tahu lah latar belakang kerjaannya gitu yang ya baru belajar gitu ya, nah nggak tahu apa tapi malah wah sini baik banget gitu. Malah mereka ini kayak udah teman lama gitu rasanya. benar. Bahkan nggak kenal, mereka bisa DM duluan. Mas Hari, ayo kita mampir ke sini. Aduh, habaib nih. Tapi beberapa habaib yang ada pikir nggak mungkin ya tahu gitu. Tiba-tiba apa namanya nggak ada bakok gitu, nggak ada apa namanya keangkuhan. Ini habaib masyhur gitu. Ini ustadz masyhur gitu. Humble ngerangkul kita. Iya gitu. Kita kan kalau kita kan nggak berani kan gitu kontak ke mereka gitu. Mereka duluin gitu. Makanya di beberapa nama yang nyampe masuk ke hati tuh begitu gitu. Nggak bisa ada sebut ya, tapi waduh, beliau tuh bisa duluan nanyain temen gitu. Kenal nggak sama ada yang kenal? Tolong salamin nama beliau. Gini. Beliau ngomong gitu. Aduh. Nah misalnya, maksudnya ya, bisa ada kepikiran ada di situ ini, masya Allah. Di luar pikiran kita. Ya, pikiran kita kan gitu. Yang dulu mungkin ya, kalau sama mungkin ada gaya hidup yang lama, bisa bareng kalau kita lagi bikin dosa bareng kan gitu. Setelah itu kalau ada masalah masing-masing kan gitu ya. Di antara nasihat para ulama, ada nasihat yang paling nyantol apa? Yang paling nyantol ya yang dari Abuya itu dah. Dari Abuya Ahmad. Pertama kali, terus nasihatnya langsung ngefek banget gitu di badan buat jangan malu lagi, harus bangga udah kembali ke jalan yang benar ibaratnya gitu. Itu yang salah satu yang membuat Bilal bertahan sampai saat ini mas. Masya Allah. Kalau mungkin nasihatnya kedengaran simpel tapi itu menguatkan ya. Benar. Sekarang ini yang lagi dilakuin Bilal apa nih untuk ngajak teman-teman apa bikin apa segala macam ada? Ada sih lagi niat pengen bikin majelis sendiri sebenarnya. Masya Allah. Cuma hasil doain aja deh mas. Aduh. Jadi kemarin Bilal habis dari Surabaya, undangan Surabaya di Habib Muhammad Segaf kan Surabaya. Jadi beliau kayak punya majelis gitu di tempat ngopi gini mas. Jadi situ ada area-area Surabaya, bonek gitu dan lain sebagainya. Mereka dengan penampilan mereka dan kita juga nggak begini pakai sweater, cuma pakai peci biasa gitu. Dengan pembahasan yang tenang, nyantai, ada musik-musiknya juga. Jadi anak-anak muda sekarang tuh kayak lebih masuk gitu mas. Pengennya kayak gitu. Masya Allah. Dan mungkin teman-teman yang bertato atau juga mungkin ya masih kehidupannya belum di jalan Allah ya, itu merasa kalau dekat-dekat orang pengajian agak alergi gitu ya. Atau juga mungkin orang yang merasa udah ngaji ketemu teman-teman yang bertato alergi juga, nggak ketemu tuh kan gitu kan. Gitu. Justru di sini adalah mungkin Bilal ya ditakdirkan untuk sebagai perangkul. Penjembatan itu gitu, jembatan ngerangkul balik teman-teman gitu. Ya mungkin masih ada yang maksiat segala macam ya, insya Allah akan ada tobatnya masing-masing gitu ya. Yang penting udah ikhtiar kan gitu. Yang nggak ada juga yang sempurna ya ibaratnya. Kita aja secara pribadi pasti ada dosa yang masih kita jalani kan gitu kan. Ya namanya proses gitu. Tapi Bilal masih ngejalanin nih, masya Allah. Gitu. Kira-kira ada nggak lihat dari teman-teman ya di tongkrongan, kemungkinan mereka balik berapa persen kalau dari pandangan Bilal? Kemungkinan sih mah 1000% dah, yakin dong. Masya Allah. Minimal Bilal ini apa namanya usaha ya gitu ya ibaratnya. Ketika dalam perjalanan kemudian keburu dipanggil Allah duluan misalnya, belum sempat itu sampai balik, itu udah dihitung
Yang penting niat. Niat ya, Masya Allah. Kalau keinginan terbesar dalam hidup Bang Bilal apa nih? Misalnya udah punya majelis taklim, obsesinya apa nih? Targetnya apa sih? Apa kepengen semuanya jadi ini apa namanya hijrah atau tobat atau apa gitu misalnya? Ada? Ya itu yang tadi sempat dibilang, pengen banget teman-teman yang zaman dulu nih ikut bener juga. Masya Allah, banyak banget niatan baik yang Bang Bilal dari jalanin. Misalnya, manggil bapak apa? Aba. Abah. Kalau ibu? Ma. Ibu. Ibu. Misalnya abah sama ibu nonton. Misalnya kamera ini nih abah nih. Mau ngomong apa Bilal? Dengan beberapa kesalahan yang lama mungkin belum sempat diungkapin ke abah. Misalnya secara langsung nggak akan ngomong. Misalnya ini abah mau ngomong apa? Benar. Mas Hari tahu aja kalau kita jarang ngomong. Biasanya pasti begitu. Mungkin Mbak selama ini mungkin Bilal selalu salah, selalu berbuat salah ya kan. Cuman kali ini doain Bilal, Mbak, doain anakmu ini biar bener, biar bisa nyenengin Abah sama Umi. Masya Allah. Kalau Umi? Ibu? Ibu sama deh. Sama ya. Misalnya Bilal entah gimana ya, ditakdirin Allah ketemu sama Rasulullah SAW. Misalnya di depan ini adalah Rasulullah SAW. Apa yang Bilal mau aduin Rasulullah? Apa yang Bilal mau ungkapin? Apa ya? Ya Rasulullah, akuinlah semua orang-orang golongan yang melampaui batas sebagai umatmu. Karena Bilal sebagian daripada orang-orang yang melampaui batas. Masya Allah. Aduh, teman-teman semua ya, merinding sebenarnya ngobrol sama Bang Bilal nih. Jadi Bang Bilal dulu benar-benar udah merasakan kehidupan yang berbeda ya. Berbagai kemaksiatan sudah dilewati, dicobain semua, dijalanin, nggak taunya semua ternyata rasanya kosong aja ya, kosong. Fana. Hah? Fana. Capek juga nggak? Capek sebenarnya. Kadang begadang gitu ya, kadang nggak tidur. Nggak ada habisnya. Nggak habis-habis gitu. Besoknya ngapain habis begadang, besoknya ngapain lagi ya gitu ya. Begitu lagi. Kosong juga gitu. Tapi alhamdulillah ternyata kasih sayang Allah, atas izin Allah Bang Bilal kembali, dan mungkin ini misinya adalah untuk ngajak banyak teman-temannya kembali ke jalan Allah. Kira-kira Bang Bilal ada pesan apa buat teman-teman semua yang sekarang ini mungkin masih belum kepikiran jalan Allah, satu, yang kedua yang sudah mulai mau nyoba-nyoba mau tahu dong bagaimana caranya, gue kayaknya udah mulai capek juga nih gitu. Ada pesan-pesan apa tuh untuk teman-teman semua berbagai jenis deh? Berbagai jenis, untuk mungkin untuk teman-teman yang masih dalam jalur yang kurang baik, udah deh, kita mau ngapain lagi kan, kita umur nggak ada yang tahu ya kan. Terus dunia ini fana, semuanya fata morgana ya kan. Kalian kan udah tahu rasanya begitu-gitu aja. Jadi cepat kembali deh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sayang sama kita dan bakal ngapusin semua dosa-dosa kita. Jadi jangan putus asa. Ayo kembali. Masya Allah. Waduh, mudah-mudahan teman-teman ya, ungkapan singkat ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya ya. Jadi kita semua pasti punya salah ya. Orang bilang kan orang soleh itu punya masa lalu, orang salah punya masa depan ya, bilang gitu kan. Jadi yang benar itu ya adalah orang yang selalu merasa masih punya kesalahannya. Merasa soleh, nggak pernah salah, nggak pernah tobat-tobat. Nah itu yang itu buat diri sendiri juga gitu, buat semua orang gitu ya. Ibaratnya jangan selalu merasa benar, tapi kembali minta maaf sama Allah, itu yang disukai sama Allah. Benar. Dan Bang Bilal udah nunjukin ke kita gitu ya. Mungkin di antara doa-doa orang tuanya ada yang dikabulkan, mungkin kedekatan dengan Qur'annya di masa lalu kemudian menariknya kembali ya. Teman-teman jika ingin melihat bagaimana masa lalu yang begitu berat, mungkin bisa lihat dari Bang Bilal yang sekarang juga udah mulai kembali. Kalau mau follow Instagramnya bisa ke Instagramnya Bang Bilal, yaitu Tatobat ya? Iya, Bilal_Ahmad_Gofur. Oh beda lagi? Nggak sama.
Oh, kalau keluar nama itunya, Iya. Tatobat. tapi Tatobat Bilal. juga keluar kok. Oh gitu, Bilal underscore Ahmad. Namanya udah Islam banget ya. Bilal Ahmad Ghafur. Ahmad Abba kan. Ahmad Abba. Jadi Bilal bin Ahmad Ghafur. Oh gitu, no, Bapak ya berarti? Masya Allah. YouTube juga bikin ya? YouTube lagi mulai buat YouTube sendiri sih. Namanya apa tuh? Tatobat juga. Tatobat juga. Teman-teman kita support ya, mudah-mudahan Bang Bilal bisa menjadi teman curhat teman-teman semua. Kalau mungkin nggak ketemu sama siapa-siapa, jangan lupa support terus Cipta Untung. Kita akan berikan sharing inspirasi terbaik buat teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita tutup, kayaknya kita mau mendengarkan bacaan surat dari Bang Bilal nih. Mungkin ada yang satu ayat Quran paling favorit yang relate dengan kehidupan dari Bang Bilal. Fadl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Masyaallah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Masya Allah, relate banget ya. Jadi teman-teman semua jangan pernah putus asa sama rahmat Allah. Memang udah beberapa kali denger ya, rahmat Allah itu lebih besar daripada murkanya. Jadi kapan aja minta maaf, pasti Allah terus. maafin. Masya Allah, luar biasa. Semoga ini menginspirasi teman-teman semuanya. Kebetulan yang dipegang ini Quran Al-Hufaz. Ini Bang Bilal bisa ngapalin 1 lembar sehari. Caranya gampang banget. Setiap habis sholat, 1 warna, subuh, zuhur, ini ada metodenya nih. Nah, kalau udah apa ditutupin, baca sininya. Wah, ini Bang Bilal bawa deh buat Bang Bilal. Siapa tahu bisa jadi penghafal Quran kapan, setahun 2 tahun lagi kita ketemu udah jadi hafiz. Waduh, kita kesalip ya. Amin. Waduh, terima kasih Bang Bilal, ini banyak sekali menginspirasi kita. Mudah-mudahan juga banyak juga memberikan impact kepada teman-teman semuanya, kemudian jadi tambah bangga gitu ya, apalagi melihat Bang Bilal lagi ini, akan banyak doa dan support yang diberikan kepada Bang Bilal semuanya. Semoga dirahmati Allah, diberikan pasangan-pasangan terbaik dalam waktu dekat, rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu di majelis-majelis terbaik ya. Masya Allah. Sampai ketemu lagi di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.